Oke, baik, selamat berjumpa di dalam materi yang baru di kelas 9. Ini adalah materi statistika. Materi statistika adalah materi yang paling erat kaitannya dengan kehidupan kita. Semua materi matematika itu sangat erat kaitannya, hanya, statistika ini sangat terlihat, ya. Hampir setiap hari kita lihat penyampaiannya. Jadi statistika sebenarnya nanti saya kerjakan gitu, tapi statistika, laporan dari statistika ini yang paling sering kita lihat ya, seperti di TV misalnya gitu, itu paling banyak kayak survei tentang, mmm, bayi yang kekurangan gizi misalnya, atau berapa persen provinsi yang, ada anak busung lapar misalnya gitu, atau, eee, pemilihan presiden misalnya, quick count itu salah satunya juga gitu ya, eee penggunaan statistik. Sekolah juga ada, gitu ya, pengukuran berat badan, kemudian dimasukkan ke data, nanti disajikan. Ya mmm, itu adalah salah satu contoh penggunaan statistika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Jadi statistika merupakan, cabang matematika, jadi salah satu cabang matematika yang berhubungan dengan pengumpulan, penyusunan, analisa, dan laporan informatif, ya. Jadi statistika tidak berhenti di dalam laporan saja, tetapi ada paling tidak ada 4 rangkaian yang harus kita lakukan, bagaimana kita nanti melakukan statistika. Nah, semua ada bagian-bagiannya, ya. Hampir semua, apa namanya, hampir semua penelitian ilmiah, ya, itu menggunakan statistika statistika. Ya, saya nggak tahu kalau misalnya, dan hampir semua jurusan di dalam universitas atau sekolah tinggi itu menggunakan statistika waktu penelitian akhir, bahkan dalam jurusan sastra sekalipun. Nah, yang saya nggak tahu itu, mmm, apa ya, sekolah sekolah masak gitu, maksudnya gitu-gitu ya, saya nggak tahu namanya. Itu apakah pakai statistika atau enggak, saya juga nggak tahu, tapi begitu dia masuk dalam penjualan, pasti pakai statistika. Oke, begitu juga dengan misalnya musik gitu ya, begitu masuk di marketing, itu pasti pakai statistika. Tapi kalau apakah ujian akhirnya pakai statistika, saya belum tahu. Tapi semua jurusan lain, hampir semua jurusan lain. Oke, jadi statistika sebenarnya adalah digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dibutuhkan, gitu ya. Nanti gunanya apa? Ya banyak gitu ya. Nanti terserah dari pengguna. Jelasnya peneliti akan melakukan rangkaian rangkaian statistika. Nanti setelah itu, baru masuk ke dalam, follow up. Follow up-nya nanti ya terserah gitu, bisa berhasil bisa enggak. Nah, contohnya ini adalah, pola membaca, ya, penelitian tentang pola membaca anak di kota Surabaya, contohnya gitu ya. Jadi diperkirakan ada 140.000 orang siswa lebih gitu ya, siswa SMP di kota Surabaya dari sekitar 394 SMP, 10 Surabaya kayaknya nambah sekarang gitu ya, karena tiap tahun itu nambah SMP. Mmm, jadi populasinya cukup besar dan biaya yang dilakukan juga banyak kalau mau melakukan semuanya. Ya, jadi biasanya nanti akan ada istilah sampel, diambil perwakilan 2 siswa tiap sekolah. Atau misalkan, dinas pertanian pengen tahu di hasil pertanian di per hektar gitu ya, di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015. Nanti saya akan pakai data ini untuk materi-materi selanjutnya. Nah, kalau dinas pertanian mau turunkan petugas ke semua lahan pertanian di Sulawesi Selatan yang sekitar 4 juta hektar lebih, 4,5 juta hektar lebih gitu ya, bisa setengah mati juga gitu ya, dan makanya diambil sampel aja, nanti ada metodenya, ya. Jadi statistika digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data. Belajar beberapa istilah ya, populasi. Populasi adalah objek sasaran penelitian. Jadi ini adalah objek yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu, yang kayak tadi, pola membaca anak SMP Surabaya.
maka populasinya adalah anak SMP se-Surabaya. Limited pastinya ya, karena kita nggak bisa bilang unlimited karena manusia ya, dan memiliki karakteristik yang sama. Jadi kalau misalnya kayak tadi pola membaca itu sasarannya anak SMP se-Kota Surabaya. Karakteristiknya jelas, anak SMP umur 12, 13 sampai 15 tahun gitu ya, dan bersekolah di SMP. Ya, dan kalau misalnya dia di SD udah 15 tahun tapi di SD kan tidak termasuk. Kemudian dia ada di Kota Surabaya. Jadi SMP-nya itu di Kota Surabaya. Oke. Jadi walaupun dia SMP tapi misalnya di Jombang ya tidak masuk ya. Kemudian ada sampel. Sampel ini adalah perwakilan dari populasi. Jadi waktu kita melihat ini kita akan melihat populasi secara keseluruhan. Nah, sampel ini diambil bagian dari populasi, bisa sebagian bisa seluruhnya ya, tergantung nanti konsepnya apa yang dilakukan. Contoh pengambilan sampel dari seluruh populasi itu adalah sensus. Oke. Nah, sampel yang diambil dari keseluruhan populasi disebut nanti parameter. Ya, sampel itu cuma sebagian. Jadi misalnya kalau kita cek darah itu ngambil sampel darah, tidak pernah ngambil darah keseluruhan. Itu cuma berapa mili, ya. Parameter ini keseluruhan. Jadi misalnya kayak sensus tadi saya bilang. Sensus, mungkin kalian belum pernah tahu kali ya, atau mungkin pernah tahu ya tahun tahun lalu, tahun ini kita mengadakan sensus ekonomi Indonesia. Ya, jadi pengen tahu seberapa sih perkembangan perekonomian Indonesia. Nanti ada follow up-nya nggak? Ya mungkin. Hanya karena kita sensus ini belum selesai, kemudian kita ditimpahkan satu pandemi gitu ya, COVID-19, jadi kayak sensusnya berhenti. Kalau petugasnya udah banyak. Oke. Salah satu sensus juga yang mungkin yang kalian pernah dengar ya waktu Tuhan Yesus mau lahir itu diadakan sensus di daerah gitu ya. Makanya kita harus pindah kembali ke Bethlehem. Kenapa? Karena syaratnya waktu itu adalah di data di tempat kelahiran, tempat asal, ya, kayak mereka. Itu sensus. Jadi sebenarnya statistika ini ilmu lama, tapi terus tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Oke, baik. Nah, jadi kita tadi ada 4 tahapan gitu ya, ada pengumpulan, ada penyusunan, ada analisa, kemudian ada laporan. Nah, kita akan belajar keempat-empatnya ya secara sederhana, tetapi nanti kita akan ada tugas untuk bagian itu, tapi tidak terlalu yang ribet ya. Oke, populasi yang sangat besar biasanya akan ada kesulitan. Jadi biasanya makanya kita ngambil sampel untuk mengukur gambaran secara keseluruhan. Oke. Ya. Jadi sampel adalah beberapa bagian yang harus diperhatikan pengambilan sampel. Jadi didapatkan data yang valid ya, sampel cukup besar mewakili populasi, jadi tidak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti tidak cukup mewakili. Jadi kalau misalnya saya mau mendata siswa SMP se-Surabaya gitu ya, terus saya ambil sampelnya 2, boleh nggak? Secara teori kalau kita pakai teori himpunan, 2 siswa SMP di Surabaya kan adalah bagian dari seluruh siswa SMP di Surabaya. Tetapi tidak akan valid karena sangat kecil gitu ya, 140.000 terus ambil 2 anak gitu ya. Biasanya yang ngambil akan 1.000 gitu atau 1.500. Ya, ada perhitungannya sendiri. Nanti biasanya orang statistika itu akan lebih tahu. Oke, dapat dilakukan pengukuran secara langsung ya. Sampelnya itu bukan yang susah terjangkau gitu ya. Dan menggunakan pengumpulan data dengan sangat hati-hati ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan pada saat pengambilan data ya, khususnya waktu kita berbicara tentang berhubungan dengan manusia ya, misalkan ya masalah sopan santun ya, masalah norma-norma ya, hak asasi, terus masalah privasi ya perlu diperhatikan. Kita nggak langsung tanya kebablasan. Oke, dapat dilakukan dengan surat, telepon, email atau wawancara.
metode lama, sekarang bisa lewat online ya, bisa lewat Google Form itu bisa. Terus ya kayaknya itu yang paling banyak sekarang. Oke. Ada 4 tipe pengambilan sampel. Nah, ini contoh yang digunakan dulu menggunakan, buku telepon. Buku telepon kalau di Indonesia tuh nyambung dengan Yellow Pages dulu, sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Nah, sekarang kan orang pakai, big data ya. Jadi kalau kamu login ke mana, itu mereka akan tahu bahwa datamu akan terkumpul di situ. Mmm, ini kan kadang-kadang diperjualbelikan orang ya, ada orang jual, followers dan segala macam, itu kan data yang dijual semua. Masih untuk menjelaskan ini saya akan pakai, data buku telepon gitu ya. Jadi pengambilan secara random. Eee, oh iya, satu lagi, biasanya kalau dapat SMS misalnya kayak, tawaran koperasi misalnya atau undian berhadiah, kita menang undian berhadiah dapat, 200 juta langsung gitu ya tanpa apa-apa gitu, yang kadang-kadang kelihatan bodohnya juga karena tipu-tipu gitu ya. Atau kayak, Satgas Covid-19, saya nggak tahu dari berapa dari antara kalian yang dapat SMS, saya tiap minggu dapat ya. Itu kan pakai big data ya, yang, eee, dipilih mungkin sama mereka. Nah, pemilihan sampel untuk penelitian itu bisa dilakukan secara random. Artinya randomnya tahu ya, acak ya, kalau misalnya ya saya ngambil acak aja terserah gitu. Kira-kira jumlahnya cukup, ya saya terserah mau ngambil banyak. Ada juga pengambilan data secara sistematik. Jadi misalkan contoh ya, kalau di buku telepon ini dia ambil nomor telepon urutan ke-30 dari setiap halaman, ya. Bisa seperti itu. Contohnya kalau misalkan saya pernah lihat tuh ada anak-anak penelitian SMK ya, penelitian, hitung jumlah kendaraan yang lewat gitu ya, motor. Nah, kalau secara sistematik biasanya dia akan ambil data yang, pada saat, detik ke berapa lewat itu akan dicatat, detik ke berapa lewat dicatat. Jadi berlaku secara sistematis. Yang ketiga adalah convenience, kuesioner yang dikirimkan kembali kepada peneliti. Jadi peneliti mengirim kuesioner, kalau dulu biasa lewat surat, ya sekarang ya saya bilang tadi kayak Google Form, mmm, data akan diterima oleh peneliti kalau ada yang balas atau dia kirim balik. Ya dulu kan biasanya, surat gitu, jadi harus surat ke kantor pos, pakai perangko, kirim, ya. Nah, mmm, jadi tidak bisa diperkirakan berapa yang datang, bisa berlebih, bisa kurang, ya. Sama juga kayak, eee perawatan Google Form gitu tentang penelitian ini banyak nih ya, teman-teman saya juga banyak melakukan, khususnya untuk yang ngambil S2, S3, eee, apa namanya, ya tergantung orang yang terima dia mau isi apa enggak gitu, kalau nggak isi ya nggak ada nggak ada hukumnya gitu loh, kamu berbahaya kalau kamu akan dalam kondisi bahaya kalau kamu nggak balas gitu, enggak gitu ya. Jadi kerelaan dari responden ya. Kemudian klaster, yang keempat ya, metode klaster. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya mau mengadakan penelitian siswa SMP Kota Surabaya, kemudian sampelnya random, bisa masuk, eee, ya berapa siswa yang kirim balik atau secara klaster saya ngambil semua siswa SMP se-Surabaya Pusat atau Surabaya Timur. Jadi semua siswa SMP Surabaya Timur ini nanti yang akan mewakili, populasi SMP se-Surabaya. Oke, kira-kira begitu. Lanjut. Ya, jadi yang kedua masalah penyusunan. Jadi kita pakai istilah dulu ya, kita pengenalan istilah. Jadi data itu adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Bisa berupa angka, jadi bisa secara kuantitatif atau kualitatif. Ya, kita akan lebih banyak bicara tentang yang kuantitatif, yang berupa angka, gitu ya. Nah, sekarang di dalam data itu kan ada isi-isinya, gitu, ada elemen-elemen data. Nah, elemen-elemen data ini namanya datum. Nah, contoh saya kasih contoh di sini ini ya. Mmm, ya, apa namanya, angka ini ada 10 ya, ada 10 ini ya. Nah,
7, 9, 7, 8, 8, 12, 10, 7 ini adalah keseluruhan ini disebut data. Keseluruhan ini disebut data. Tetapi masing-masing disebut datum. Ya, ini datum 1, datum 2, datum 3, datum 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita pakai barisan bilangan ini seperti yang baru saja kita bahas, ini adalah barisannya, keseluruhan, ini adalah sukunya. Datum itu suku. Oke. Nah, jangkauan itu adalah selisih antara datum terbesar dengan datum terkecil. Nah, datum terkecil di sini kan 7. Ya 7, datum terkecil. Datum terbesarnya 12. Maka jangkauannya adalah 12 dikurang 7. 5 gitu ya. Oke. Kemudian jenis-jenis data itu ada paling tidak ada 2. Data tunggal, nanti ada data ya tidak tunggal gitu ya, data berkelompok. Ya. Jadi data yang disajikan dalam angka tunggal gitu, single gitu ya. Jadi kayak gini 165, 172, 16. Jadi kita bisa tahu bahwa waktu kita sedang berbicara 165 ya kita exactly berbicara tentang 165. Ya, itu namanya data tunggal. Jadi kemudian biasanya data begini ini data tunggal namanya data tunggal biasa. Ini bedanya apa dengan data tunggal berbobot ada di sini ya. Tunggal biasa itu jumlahnya biasanya lebih kecil, sangat kecil, ya 10, 15 ya. Kalau data tunggal berbobot itu biasanya lebih besar dari 20 atau lebih besar dari 30 dan berulang. Jadi kalau misalnya pun 40 atau 30 tetapi tidak ada yang berulang, maka itu biasa disebut sebagai data tunggal biasa. Tapi kalau dia sudah berulang, maka dia dikatakan data tunggal berbobot, jumlah yang besar. Ya, kalau ini kan berulang ya, walaupun 10 tapi berulang, tapi tetap tidak dikatakan data tunggal berbobot. Oke, kita ke dan biasanya dalam pengerjaannya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Data tunggal berbobot itu data tunggal yang banyak, sangat banyak, dan biasanya disusun dalam tabel frekuensi. Oke, saya lanjut, tabel frekuensi model seperti ini. Ini datumnya. Ini frekuensi itu ya, banyaknya datum tersebut. Ya, banyaknya datum tersebut. Jadi ini datum yang pertama, ini frekuensinya berapa, datum kedua, frekuensinya berapa, datum ketiga, dan seterusnya. Contoh, ya ada data segini, ini 4, 1, 2, 3, ini 40. 45, ya 40 data. 40 datum. Ya, dan belum tersusun. Nah, kita akan masukkan ke dalam tabel frekuensi. Jadi ini nilainya, ini turus atau teli turus itu cuma untuk membantu menghitung ya, ini frekuensinya. Nah, kalau kita perhatikan 2, nilainya 2 atau datumnya 2, kita lihat ke data yang tadi, kita cari ada berapa? Ada 1 aja. Ini cuma yang di atas. Nah, kita lanjut yang 3. 3 itu ada 3, 4 ada 4. Nah, kalau kita jumlah seluruh frekuensi ini, itu hasilnya adalah 40. Ya, pas 40. Ya, kira-kira begitu. Dimasukkan. Jadi terlihat nanti ada 2 itu ada berapa? Kalau begini kan kita lihatnya agak susah gitu ya. Apalagi ini belum diurut. Kalau diurut mungkin lebih gampang. Tapi ini masih 40 jadi masih terlihat lebih gampang. Kalau bisa 100 atau 1000 juga lebih susah. Tapi kalau memasukkan dia ke dalam tabel frekuensi terlihat lebih enak. Ya, sekali lagi dia harus banyak dan berulang. Jadi kalau misalnya dia ada 40 tapi mulai dari 1 sampai 40 masing-masing 1, Pak. Nggak usah pakai tabel, pakai tunggal biasa aja. Oke ya. Kemudian yang selain data tunggal, ada data berkelompok namanya. Data kelompok adalah data yang tersusun dalam kelompok kelas-kelas interval. Ya, contohnya ini tabel frekuensi seperti ini. Ya, jadi pakai tabel frekuensi juga tapi interval. Jadi kalau tadi saya bicara tentang 165, ya exactly 165. Jadi 165 ada berapa? Misalnya ada 3 gitu ya. Saya kalau di sini kita baca 5 ada berapa? Orang saya ini nilai sekolah lah gitu ya. Yang dapat 5 ada berapa? 9 orang. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai ini, misalkan ini skor apalah gitu ya. Yang dapat ini kan bacanya adalah skor nilai 134 sampai 138. Berapa orang atau berapa banyak orang lah gitu, anggaplah ini nilai ya. Berapa orang yang dapat nilai 134 sampai 138? Ada 3 orang.
Nah, 3 orang itu nilainya berapa? 134 kah? 135 kah? 136, 137, 38? Nggak tahu, gitu ya. Kita nggak tahu berapa, tepatnya berapa. Jangan-jangan tiga-tiga orang ini dapatnya 134, atau jangan-jangan terpisah-pisah, ya. Jadi bedanya antara data tunggal biasa dan data tunggal berkelompok itu ya gini, data tunggal biasa waktu kita berbicara tentang angka tertentu ya kita berbicara tentang angka tertentu. Frekuensinya berapa ya dia ini. Tapi kalau data tunggal berkelompok itu dalam dalam interval gitu ya, tidak tahu jelas berapa pastinya. Nah, di SMP kita akan bahas tentang data tunggal biasa aja ya. Nanti di SMA kalau kalian ya, nanti kalau di SMA wa, wajib matematika wajib kalau masih pakai kurikulum yang sama itu akan pakai data interval seperti ini, data berkelompok ya. Nanti yang mana lebih gampang? Yang gampang ya yang biasa, yang tunggal. Berkelompok ini agak lebih susah, tapi bisa dikerjakan. Oke. Baik, saya sampai di sini untuk materi pengantar statistika. Eh, kita akan lanjut pada video berikutnya bagaimana cara menganalisa ya data sesuai dengan aturan-aturan yang ada, gitu ya, aturan-aturan. Baik, demikian. eh, Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.